Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Kaladara Rajalingan Perusahaan dengan NIM 123 dan dari kelompok 2 Data Science IFB. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang modeling. Nah, kelompok kami dihadapkan oleh mengenai pilihan menggunakan random forest atau logistic regression. Nah, mengapa dua ini? Karena dua ini merupakan model yang klasifikasi yang sesuai dengan dataset kami. Nah, sebelum itu, alasan kami memilih random forest karena pada data kami, misal pada data ini, balance dan umur, nah kami mendapatkan insight bahwa pada umur 25 hingga ibaratnya ini 40 atau 45, nasabah tersebut tidak churn atau dia tidak keluar. Sedangkan 45 hingga mungkin di sini 60, dia justru akan keluar, lalu dilanjutkan lagi, misal ini dari 60 hingga 75 atau lebih, dia kembali tidak keluar, tidak share. Nah, untuk dataset tersebut, tentunya logistic regression tidak cocok karena logistic regression itu hubungan antar variabel atau hubungan antar fitur tersebut cenderung linear. Yaitu misal apabila umur semakin tinggi, nasabah yang keluar akan semakin tinggi. Jadi tidak ada tinggi lalu turun lalu tinggi lagi itu tidak cocok untuk logistic regression. Sehingga kami memutuskan menggunakan random forest, lebih tepatnya random forest yang berbobot atau weighted random forest. Nah, pada dataset kami mengetahui bahwa eh, dataset kami merupakan dataset imbalance, yaitu perbandingan antara churn dan tidak churn itu sangat tidak sebanding, yaitu 80% untuk yang tidak churn, sedangkan 20% untuk churn. Nah, baik. Jadi, untuk itu kami memilih model random forest yang weighted. Jadi semakin penalti, beban penalti antara salah menebak yang churn atau kaum minoritas yang 20% itu akan 4 kali lebih besar dari yang menebak yang tidak churn. Nah, sebelum itu kami bahas mengenai splitting data. Nah, splitting data ini default ya normal, yaitu kita pisahkan X dan Y, lalu train data, dan scaling ini digunakan untuk yang logistic regression. Nah, pada logistic regression tersebut juga sama, yaitu ada inisialisasi model, latih model, dan prediksi. Sehingga kami menemukan bahwa skornya itu 0,22 untuk recall, sangat rendah untuk dataset kami. Lalu selanjutnya adalah model random forest. Kami menambahkan tuning lagi, yaitu N estimator 9300 untuk menambah jumlah pohon. Semakin banyak semakin baik. Lalu max depth 12 untuk kedalaman dari pohonnya. Akar 12 ini kenapa? Karena fitur kami yaitu 18 atau 20, sekitar 18 lebih. Jadi max depth tersebut merupakan tengah-tengah agar pohon tersebut tidak terlalu overfitting. Lalu ada minimal sample speed, minimal sample lift. Nah, kedua ini variabel ini tentunya akan mengurangi overfitting karena lift itu 10. Jadi minimal liftnya 10 sehingga apabila mungkin ada eh, lift yang jumlahnya cuma 2 orang atau 3 orang, nah lift tersebut mungkin tidak akan diwakilkan atau tidak akan ada. Jadi seperti itu. Lalu ada minimal sample speed. Nah, ini cuma 2 kali liftnya. Apabila 20 kan termas lift apabila lift 10 10, lalu tentunya batas minimal untuk node yang di atasnya adalah 20. Ini boleh lebih dari 20. Nah, lalu ada class weight. Nah, ini yang saya maksud tentang random forest weighted atau random forest berbobot. Kita bandingkan tadi kan ada 80% dan 20%. Untuk 80% yang tidak churn, 20% yang churn. Sehingga perbandingannya hanya 1:4. Kita deklarasi di awal saja. Karena tidak mengikuti aturan dari eh, library-nya. Yaitu ada yang menggunakan flashback sama dengan balance. Yaitu balance ini akan otomatis mengatur jumlah rasio berdasarkan proporsi data. Nah, ini kami sebagai deklarasi di awal agar tidak terlalu mengikuti dari library-nya. Karena library-nya perbandingannya adalah 1:3,88. Selisih 0,12. Dan itu sangat berpengaruh. Nah, lalu kita melatih model dan kita melihat bahwa data train
terus, memiliki recall 0,3 dan data tes 0,71. Nah, 0,71 ini perbandingannya dengan logistic regression yang 0,22 ini terlihat signifikan. Nah, untuk itu kami memilih Random Forest sebagai model utama dan logistic regression sebagai baseline model. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.